Saudara, kita kembali lagi di Mutiara Iman. Masih dengan tema yang sama, yaitu menjadi rendah hati di dunia yang haus pengakuan. Tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan renungan yang menarik dari Bruder Gora, dan setelah ini kita juga akan bersama-sama berbincang mengenai seperti apa sih kerendahan hati itu. Baik, Bruder Gora, tadi karena kita sudah membahas nih mengenai renungan yang sudah disampaikan oleh Bruder mengenai seperti apa sih rendah hati itu. Nah, sebenarnya apa sih makna kerendahan hati itu dalam ajaran Katolik? Apakah sama dengan rendah diri? Ya. Baik, rendah hati itu adalah sikap batin. Jadi rendah hati tentu saja namanya rendah hati berasal dari hati. Hati yang bukan segumpal daging loh ya, yang dipelajari dalam biologi. Tapi hati adalah satu perpaduan antara rasa, antara pikiran kita juga, logika, ya. Dan kita merendahkan diri di hadapan Allah. Jadi rendah hati itu sikap batin merendahkan diri di hadapan Allah. Ketika kita mencoba merendahkan diri di hadapan Allah, maka kita akan mengetahui, akan bisa mengidentifikasi apa kelemahan-kelemahan kita. Dan karena kita merasa lemah, maka kita menjadi menggantungkan diri pada Allah. Dan kita juga mengutamakan Allah dalam hidup kita. Ketika kita mengutamakan Allah, kita bisa melihat rahmat-Nya. Nah, ketika kita melihat rahmat-Nya, kita penuh dengan kasih-Nya, maka kita bisa membagikan kasih itu ke orang lain. Jadi, makna kerendahan hati adalah kita mengutamakan Tuhan, menyadari kelemahan kita sebagai makhluk ciptaannya, yang kemudian kita merasakan rahmat-Nya, dan setelah merasakan rahmat-Nya, kita bisa membagi rahmat itu kepada orang lain. Lalu yang kedua adalah ketika kita tidak hanya mengutamakan diri sendiri, ketika kita tidak egois, tidak egosentris, kita selalu melihat orang lain sebagai bagian dari diri kita, tidak hanya simpati, tapi sampai ke empati. Nah, itu merupakan satu wujud atau satu bentuk kerendahan hati kita. Ketika kita masih selalu meninggikan diri kita, melihat orang lain sebagai orang yang rendah, justru saat itu kita dalam kondisi kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kita pada waktu itu dalam kondisi tidak bijaksana. Kita tidak menyadari kelemahan kita. Kita tidak menyadari bahwa kita itu adalah ciptaannya. Maka yang penting dalam hal ini adalah bagaimana kita sekarang mampu untuk tidak memprioritaskan diri kita, tapi mencoba untuk melayani orang lain. Itulah yang dimaksud dengan kerendahan hati, seperti teladan Kristus sendiri. Wah, seperti itu ya, Bruder. Ternyata makna kerendahan hati dalam ajaran Katolik itu begitu dalam ya, Bruder ya. Oleh karena itu, berdasarkan maknanya yang sangat dalam, mengapa sih, Bruder, dalam ajaran agama Katolik, Yesus itu sangat mengagung-agungkan adanya kerendahan hati ini, Bruder? Ya, Yesus ingin mengajarkan bahwa kedudukan dan penghormatan sejati itu datang dari Tuhan, bukan datang dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi kita mencoba untuk melihat bahwa kita ini berharga itu di hadapan Tuhan, bukan kita mengikuti tren, diakui oleh orang lain, terus setelah itu kita menjadi berharga. Karena itu hanya penghargaan semu atau palsu saja. Tapi yang lebih sejati, yang membuat kita menjadi bahagia, membuat kita lebih merdeka, kita menjadi bebas, ketika kita dihargai oleh Tuhan. Dan suatu saat dari penghargaan Tuhan itu kita menjadi bernilai. Karena kerendahan hati kita dimuliakan oleh Tuhan, dan kita menjadi berbahagia karena kita dimuliakan oleh Tuhan itu. Kita mendapatkan hadiah rasa surgawi, seakan-akan kita berada di surga karena kita benar-benar merasa berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga Yesus mengajarkan, Dia mengajari kita sesuatu yang lebih hikmat, lebih bermakna, lebih baik pengakuan daripada Tuhan, daripada pengakuan manusia. Wow. Karena bagaimanapun suatu saat kita akan kembali kepadanya. Maka kita harus mengikuti apa yang dikehendakinya, bukan mengikuti yang dikehendaki oleh manusia yang membuat diri kita menjadi palsu, kita punya topeng, tetapi apa yang dikehendaki Tuhan yang sejati, yang sungguh membuat kita bahagia.
Wah, ternyata memang kerendahan hati ini suatu hal yang penting, sikap yang penting dalam ajaran agama Katolik ya, Bruder. Iya. Ternyata Yesus itu ingin mengajarkan kerendahan hati karena memang titik kebahagiaan sejati umat Katolik itu di situ ya, Bruder, Iya. di kerendahan hati itu Iya. tadi. Yesus disalib itu berpikir orang lain. Dia mau untuk mendekati orang-orang yang miskin, dia berpikir kepada orang lain. Berempati pada orang lain gitu ya. Dia tidak berpikir egosentris, hanya mengikuti keinginan dirinya sendiri, ketenarannya saja supaya dia dikenal di mana-mana. Tapi dia sungguh-sungguh ikhlas, mau menerima mereka yang lemah, mau untuk terlibat dalam penderitaannya, dan itulah yang namanya kerendahan hati. Akhirnya apa? Yesus dibangkitkan. Itu satu momen yang luar biasa, Pengorbanan yang luar biasa. yang menunjukkan pengakuan dari Allah sendiri bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus, kerendahan hatinya, perhatiannya pada orang miskin, marginal, tertindas, tidak mencari popularitas, itu ternyata yang betul. Itu yang ternyata Yang membuat berkenan. manusia menjadi ditinggikan oleh Tuhan. Seperti Nah, itu ya, kita Bunda. menjadi yakin dengan hal itu. Wah, ternyata memang kerendahan hati memang sangat mulia, tindakan yang sangat mulia. Nah, tetapi Bruder, kerendahan hati berdasarkan apa yang diajarkan, diteladankan oleh Yesus, itu adalah kerendahan hati yang sangat sulit sebenarnya dilaksanakan oleh manusia zaman sekarang, terutama anak muda. Nah, sebenarnya bagaimana sih, Bruder, tantangan bagi anak muda dalam melaksanakan sikap rendah hati ini? Karena kan sekarang kami sebagai anak muda itu hidup dalam era modern, era teknologi. Ya, biasanya ketakutan anak muda adalah ketakutan bagaimana lingkungan sosial tidak mengenalnya. Anak muda itu kecenderungannya adalah dikenal. Dia ingin diakui, jati dirinya ingin muncul. Nah, kalau dia tidak mengikuti tren, dia tidak menyombongkan dirinya, ya tidak eksis dengan cara apapun, bersikap sensasional supaya dikenal orang lain, dia takut. Akhirnya dia ditinggalkan. Ya tadi itu ada istilah ghosting ya, gitu ya. Dia ditinggalkan oleh yang lain karena kurang sensasional. Ya. Nah, tantangannya sekarang mau tidak kita menjadi diri pribadi yang sejati. Apakah ketika kita menuruti orang lain sesuai dengan prinsipnya, lalu kita harus mengikuti apa yang mereka maui, kurang banyak maui, kita bisa menjadi diri sendiri. Jangan-jangan kita menjadi diri yang palsu. Kita pakai topeng. Ya, kita menjadi takut, cemas ketika kita tidak terkenal. Ketika kita tidak FOMO, ketika kita tidak melakukan flexing, loh saya beli mobil baru, saya beli HP baru, lalu saya menjadi takut. Bukankah itu bukan diri kita? Rasanya Itu ada yang kurang gitu ya. Iya, Bunda? bukan kualitas kita seperti itu. Tapi jadilah diri sendiri, jadilah orang yang memiliki makna bagi orang lain, seperti Yesus sendiri yang dia teladankan, yang akhirnya menjadi mulia, bangkit dari antara orang mati. Itu suatu hal yang surprise, yang suatu saat nanti bisa kita dapatkan ketika kita melakukan kerendahan hati. Maka jadilah diri sendiri. Ya, kalau memang saya punya sesuatu yang bisa dipamerkan itu sebagai satu pencapaian, biarlah suatu pencapaian itu dalam bentuk sesuatu yang memberi inspirasi. Ya, bukan hanya sekedar sensasional. Ya, Pamer. pokoknya kita melakukan apapun, tidak bermutu sekalipun, aneh, lalu kita menjadi terkenal. Tidak, tapi bagaimana kita memberikan sesuatu yang menginspirasi orang lain untuk melakukan yang baik, menggerakkan hati orang lain ketika melakukan yang baik, menjadi diri kita. Itu yang mungkin membuat kita menjadi merdeka, bebas, bahagia, ya, bisa tersenyum di mana-mana, ringan, tidak dituntut oleh orang lain, tidak dituntut oleh dunia ini. Ya. Itu sesuatu yang luar biasa dan menyenangkan. Ya, Wah. well-being gitu ya, dalam bahasa Inggrisnya gitu ya, Winnie ya. Ternyata tantangan sekarang itu bukan orang-orang atau lingkungan kita ya, tetapi yang mayoritasnya tantangan itu sendiri dari apa yang kita ikuti, yaitu tren itu sendiri ya, Bruder. Iya. Terutama tren itu sekarang itu banyak muncul di media sosial nih, Bruder. Nah, sekarang itu anak muda kan sangat sering menggunakan media sosial. Setiap hari bahkan mereka pasti menggunakan media sosial. Iya. Nah, apakah ada cara sederhana bagaimana cara kita untuk tetap rendah hati ketika kita eksis di media sosial itu tadi, Bruder? Oke lah, kita tetap eksis di media sosial. Kita mau membagi pencapaian kita yang kita anggap sebagai keberhasilan. Tapi bagaimana itu bermakna, itu sesuatu
tindakan kita, aksi kita yang bermakna bagi mereka yang lemah itu kita bela, mereka menjadi lebih mulia lagi. Ya, empati kita kepada orang-orang yang miskin, yang marginal. Terus ketika kita pada waktu itu membagikan sesuatu yang inspiratif, yang bernilai positif, bisa menggerakkan orang lain untuk menjadi lebih baik, terlepas dari masalahnya. Ya. Nah, itulah yang mungkin bisa kita bagikan. Tidak hanya sekedar sesuatu yang sekedar sensasional yang bisa dilakukan banyak orang, pokoknya heboh, ya pokoknya wow, tetapi tidak bermakna, tidak bermutu. Nah, kita mencoba membagikan banyak hal yang bermutu, ya. Lalu bagaimana keseharian kita? Bagaimana kita peduli dengan lingkungan? Peduli dengan sampah-sampah yang mungkin bagi orang lain dibuang hal begitu yang saja, tidak penting, gitu ya, penting. Ya, terus kita mencoba untuk memberi teladan kepada mereka melalui perilaku karakter kita yang positif. Bagaimana kita disiplin, bagaimana kita menghargai proses, mau berjuang, punya daya adversitas. Nah, itu yang kita bagikan ke orang lain. Ya. Ternyata menggunakan media sosial itu ya bukan berarti kita harus selalu menonjol, selalu pamer, dan bukan berarti kita tidak boleh pamer atau menonjol juga ya, Bruder. Menggunakan media sosial dengan bijak, gitu ya? Dengan bijaksana untuk memberi berkat bagi orang lain. Seperti itu ya, Bruder. Lalu kita juga yang penting mendengar. Mungkin kebanyakan sekarang kita ingin bicara terus, ingin didengarkan terus, ya kita mengekspos terus. Nah, suatu saat kita mencoba untuk mendengarkan orang lain. Kita hening mendengarkan orang lain. Bicara itu perak, mendengarkan itu emas. Ya gitu ya. Baik. Nah, ketika kita sudah hening, kita mendengarkan orang lain, memahami, baru kita berbagi, kita share. Kita tahu kapan saat kita itu untuk berbicara, dan kita tahu juga kapan saat kita mendengar. Nah, itu namanya apa? Itu lebih berharga daripada emas, lebih berharga daripada perak, yaitu berlian. Jadi berlian itu tahu kapan saat kita berbicara dan kapan saat kita mendengar. Baik, Bruder. Ternyata rendah hati itu apabila kita usut lebih dalam memang maknanya luar biasa, dan ternyata apa yang kita pelajari hari ini itu juga bisa diterapkan pada dunia atau era teknologi saat ini, yaitu pada media sosial. Nah, singkat saja nih, Bruder. Sebenarnya rangkuman atau pesan untuk kita semua mengenai tema hari ini itu seperti apa? Singkat saja, Bruder. Iya. Kalau kita belajar dari Yesus, kita kembali ke kitab suci, kita mencoba untuk menjadi orang-orang yang tidak hanya melulu hanya berpikir tentang diri saya. Bagaimana saya menjadi orang yang terkenal? Bagaimana saya menjadi orang yang eksis dengan cara apapun, bahkan cara-cara yang mungkin aneh, ganjil. Tetapi kita mencoba untuk eksis dengan cara rendah hati. Kerendahan hati adalah sesuatu yang mungkin baik untuk diekspos. Ya, kita tampilkan di media sosial kita bagaimana kita rendah hati, bagaimana kita empati dengan orang lain, kita empati dengan lingkungan. Ya, saat ini lingkungan rusak, bagaimana kita memperhatikan lingkungan yang mungkin tidak pernah diperhatikan orang lain. Ya, kita rendah hati untuk membela mereka yang marginal, yang miskin, yang sakit, seperti Yesus yang hadir sendiri pada orang yang sakit. Yang jelas, kita mencoba untuk lebih berharga di hadapan Tuhan daripada kita berharga di hadapan manusia yang sekedar mendapat jabatan, sekedar mendapat pengakuan saja, eksistensi yang sifatnya palsu saja, bukan eksistensi yang sejati, bukan kebahagiaan sejati. Seperti itu ya, Bunda. Memang tema hari ini sangat menarik untuk dibahas pemirsa, dan kita tidak terasa sudah sampai di penghujung pembahasan pada hari ini karena waktu kita terbatas ternyata, Bruder. Mari kita berhenti mencari pengakuan, menjadi mulialah dan berkenanlah di hadapan Tuhan. Terima kasih, Bruder, atas renungan dan pembahasan yang telah diberikan untuk kita semua pada hari ini. Semoga dapat menjadi berkat untuk kita semua dan pemirsa di rumah. Saya Winnie, sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan memberkati.